وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Jadi kalau dikatakan bingung, yang ada bukan kasus kedua, bukan kasus tentang apakah yang tetapi saat ini benar atau tidak. Saya pastikan insyaallah biidznillah 100% tidak ada yang bingung. Artinya dengan hijrahnya dia semangat dia tahu persis atas apa yang dilakukan, apa yang diamalkan, apa yang diyakini oleh Jokam selama ini adalah sebuah kesalahan. Kasus yang pertama, kita tidak menolak, kita tidak menafikan. Mereka keluar kemudian bingung, aku kudu ngopo, arep nendi. Apalagi yang dulunya sudah dalam kenyamanan komunitas. Tanda kutip nyaman artinya nyaman dengan komunikasi, nyaman dengan lingkungan, nyaman dengan hubungan yang bertahun-tahun dibangun, puluhan tahun dibangun. Itu yang menjadikan mereka keluar itu terus konco kundi, bolo kundi, pekerjaanku piye, dipecat pekerjaannya. Jadi gak usah bingung kesana kemari, gak usah. Karena Anda itu mengalami fase seperti itu karena sebuah keyakinan, efek dari sebuah keyakinan yang mereka anggap kefahaman berbeda. Itu efek. Selama Anda masih berbeda kepahaman dengan Jokam Islam Jamaah 354, maka otomatis Anda akan mengalami dampak itu. Dan dampak itu selama tidak dihadapi fase-fase itu, hanya disesali, hanya bingung, dia sampai tidak akan menemukan kebahagiaan. Fase-fase itu semua pernah mengalami. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat-nikmat yang luar biasa. Nikmat di pagi hari ini yang cerah, yang indah, sehat waras. Wah, kata lemu ya. Sehat waras, semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Selalu tetap semangat, selalu niatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Terutama pada saudara tua kita yang ada di dalam Jokam Islam Jamaah 354. Insyaallah biidznillah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita manfaatkan waktu sambil kita santai di balkon seperti halnya biasa, karena akhir-akhir ini saya membiasakan untuk ya sedikit untuk bahasane olahraga bopi lah bahasane. Sambil santai di depan kita akan berbicara tentang ada sebagian kawan-kawan yang hijrah lalu keluar. Hijrah kemudian menurut kata lain, kata Jokam, mereka bingung. Dan memang kalau kita melihat juga memang ada, kita tidak menolak hal itu, ada memang hal itu. Namun kebingungan tersebut bukan kemudian dibuat heboh seperti yang ada di dalam Jokam Islam Jamaah lalu disiar-siarkan. Wah, saya bingung, arep balik isin, tapi dong jopo bingung. Tidak seperti itu. Namun kita juga banyak melihat fenomena-fenomena kawan-kawan sebagian hijrah itu yang bingung.
perlu saya klarifikasi, beberapa kawan yang kita hadapi, yang kita lihat bingung, artinya bingung itu kalau kita melihatnya ada dua hal yang harus dioncai. Yang pertama adalah bingung secara kehidupannya meliputi kehidupan dunia, kehidupannya ma'isyah, dalam artian ma'isyah, kemudian diputus hubungan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bingung dalam artian bingung apakah benar atau salah yang ditetapi saat ini. Apakah benar atau salah yang ditetapi saat ini. Kalau kita bisa melihat awake nonton, misal dari dua kasus ini, yang ada adalah kasus pertama. Jadi kalau dikatakan bingung, yang ada bukan kasus kedua, bukan kasus tentang apakah yang ditetapi saat ini benar atau tidak. Saya pastikan insya Allah biidznillah 100% tidak ada yang bingung. Artinya dengan hijrahnya dia semangat dia hijrah. Dia tahu persis atas apa yang dilakukan, apa yang diamalkan, apa yang diyakini oleh Jokam selama ini adalah sebuah kesalahan. Tahu betul. Jadi bahasa mereka, nek bingung masalah keyakinan, gak aku mas. Orang wis jelas kok, jelas. Dan kita tunjukkan dengan nyata-nyata jelas. Nyata-nyata jelas dengan argumen dalil yang disebutkan dengan ta'dil syubhat, dengan nyata-nyata bukti-bukti testimoni atau ucapan-ucapan para ulama selain Jokam. Dengan nyata-nyata kita tunjukkan dengan masuk yang ini menganggap kafir misalnya. Mereka nggak bingung. Untuk masalah kasus yang kedua mereka nggak bingung. Namun kasus yang pertama kita tidak menolak, kita tidak menafikan. Mereka keluar kemudian bingung, aku kudu ngopo, arep nendi. Apalagi yang dulunya sudah dalam kenyamanan komunitas. Tanda kutip nyaman artinya nyaman dengan komunikasi, nyaman dengan lingkungan, nyaman dengan hubungan yang bertahun-tahun dibangun, puluhan tahun dibangun. Itu yang menjadikan mereka keluar itu terus koncoku endi, boloku endi, pekerjaanku piye. Dipecat pekerjaannya. Kemudian naudzubillah min syarri dzalik, diceraikan. Kemudian komunitasnya bagaimana? Sedangkan di luar kalau kita melihat banyak orang-orang yang secara individu, individualismenya tinggi. Nggak seperti di Jokam. Sebenarnya di Jokam itu hanya di dalam komunikasi saja yang membuat kita nyaman. Secara kebutuhan pokok, secara rezeki ya kita mencari sendiri-sendiri. Cuman lebih nyaman ngajinya bareng, duduk bareng nyaman. Satu komunitas senengnya kelompok kecil, namanya kelompok agak besar lagi. Diberikan komunitas namanya desa agak besar lagi. Komunitasnya adalah komunitas daerah, agak besar lagi secara nasional. Kita mau ke sana kemari cukup Bahman, lagi Bahman nih. Bawa surat sambung surat yang disilang itu kemana-kemana, wah enak. Sebenarnya hanya itu kenyamanannya. Secara finansial tidak dapat apa-apa. Coba Anda rasakan secara finansial jamaah satu dengan yang lainnya itu tidak dapat apa-apa. Dia gak oleh bayaran, dia gak oleh duit, kecuali orang-orang tertentu yang memang saat itu mereka sudah berkhidmat, mengabdi dalamnya. Misalnya para mubalik, para imam-imam, para pengurus itu memang ada imbalan yang mereka beri nama ukhro. Yang namanya ukhro ya bil ma'ruf, namanya bil ma'ruf bisa senengnya dewi. Ternyata dengan kita di luar beda jauh. Nah, bukan membandingkan, cuman kita cerita aja. Ternyata dengan di luar sudah beda jauh. Gitu. Bagaimana seorang ulama, bagaimana seorang da'i dihormati di luar dengan jamaah itu beda jauh. Bahasa di luar namanya mukafa'ah atau busyra bahasanya. Kalau kita hayati, kita pahami, memang sing bingung, sing tanda kutip masalah dunianya. Sana kemari bertempat gak nyaman, pindah sana bertempat gak nyaman lagi, pindah sana lagi, bangun lingkungan gak nyaman, pindah sana lagi.
Tetapi secara keyakinan, insyaallah, biidznillah, saya sering mengucapkan biidznillah. Kenapa? Karena ketawaduan kita, karena kita nggak mampu untuk mengendalikan hati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita juga nggak mampu menyadarkan mereka, maka kita biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bingung memang kita rasa, beberapa kawan juga bingung bagaimana kehidupannya, tapi secara keyakinan akidah tidak bingung, tegas bahwasanya cokam itu salah, bahwasanya Islam jamaah itu salah, bahwasanya Islam yang ditetapi selama ini waktu di dalam adalah keyakinan yang justru dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka rasakan. Yang mereka rasakan itu. Dan apa solusinya sebenarnya? Yang pertama, solusinya kita setelah hijrah itu bismillah. Niatkan hijrah adalah untuk mencari ketentraman dunia akhirat kita. Jadi niatkan hijrah kita itu mencari ketentraman dunia akhirat kita. Dan kita harus menjadikan perbandingan bahwasannya lebih baik di luar mau daripada di dalam. Artinya gini, kalau komunitas yang Anda bangun saat itu komunitas kecil dengan dua kelompok kecil, ternyata di luar sana kelompok kita lebih besar. Lintas apa tidak tergantung kepada sebuah kekelompokan, enggak. Yang kedua, jalin komunikasi, jalin satu sama yang lain. Ya, kalau misalnya dalam sisi ekonomi, ya cari peluang-peluang ekonomi yang mana. Ya. Mungkin nyatanya di Jogam juga kita tidak penuh sepenuhnya kita bertumpu pada ekonomi Jogam, tidak. Ya, mereka hanya wasilah saja. Mereka hanya wasilah ketika kita berbisnis misalnya di sini misalnya. Diboikot awal-awal, diboikot jebret, diboikot, tidak boleh beli, tidak boleh apapun, tidak boleh lah. Sampai ada kawan dulu mengajak dari Jokam waktu saya dinonaktifkan, sudah diboikot, mengajak bisnis yang lain. Nah, saya sudah suudon, sudah berprasangka samaan bisnis opo wae dengan saya, insya Allah tidak akan jalan selama di sini, sama di sini. Akhirnya separuh, ini kan ada dua pintu nih, dua plong bahasa nih Bang Jawa. Yang satu diminta untuk mau dikasih aksesoris, sudah tak turuti ya wes dikasih aksesoris. Tapi ya lagi-lagi bukan karena dagangannya, bukan karena yang kita jual, namun siapa yang menjual, bahkan siapa yang ada di situ. Bukan saya nggak tahu apa-apa. Ya yang paling yang ngurusin juga istri, dan dulu ada kawan-kawan di sini juga. Tapi siapa yang di situ? Itu rumah siapa? Itu toko siapa? Namun apakah kita kemudian nelangsa? Enggak. Apakah kemudian kita ngemis-ngemis minta-minta di jalan seberang jalan sana? Enggak. Enggak juga. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Allah zat yang memberi rezeki. Allah akan mendatangkan dari mana saja. Jalin komunikasi, jalin pertemanan dan lain sebagainya. Insya Allah biidznillah. Wong dalilnya wis jelas kok. Awalnya sudah meyakini bahwasanya kita ketika banyak bersilaturahim, banyak akan mendatangkan rezeki, dalam arti mendatangkan rezeki apakah dari teman karir, teman yang berbisnis dan lain sebagainya. Jadi kebingungan kawanku yang hijrah itu bukan dari masalah agama. Jadi Jokam jangan kepedean. Dan kalau kita telusuri lagi kebingungan dalam masalah dunia misalnya, di dalam Jokam juga banyak yang bingung dunia. Bukan kepedean kemudian menganggap saat ini jowo kayak bingung kayak gitu sana, bingung tapi aku mondi kayak bingung rono ini bingung. Bukan. Kalau masalah keyakinan dalam Jokam fik, kita sudah fik, final, jelas, ceto welo, jelas rengogas, fik bahwasanya ajaran kita dulu adalah ajaran yang salah. Namun kalau masalah komunitas sempat, saya katakan sempat, dan itu semua melalui itu. Saya juga kalau waktu saya dibacakan maklumat saya, terus terang waktu itu saya di WA oleh
Syekh Khalil saat itu diajak ngaji ke Brengik, Madura. Akhirnya semua keluarga saya tak ajak ke sana berapa hari, 7 hari apa 10 hari. Daurah beberapa kitab tauhid, menghatamkan beberapa kitab tauhid. Ya di sini hidupnya bingung harus ngopo, nggak ada yang diajak komunikasi. Kita belum bersilaturahim, belum menyambung persaudaraan dengan kaum muslimin yang lain. Ya kita masih bingung, itu koyok mencil dewi. Yang jokam sudah memurtadkan kita, yang selain jokam menganggap kita masih dalam jokam. Kan aneh. Dan masa-masa itu insya Allah semua pernah mengalami itu. Semua pernah mengalami di awal-awal 1-2 bulan itu pernah mengalami itu. Apalagi yang hidupnya di kompleks jokam. Jadi tanda kutip bingung itu bukan bingung masalah kebenaran agamanya. Aku bingung terus tapi apa? Enggak, sama saja seperti itu. Bukan. Kita tidak bingung atas hukumnya. Bagaimana jamaah atau Islam jamaah jokam 354 apakah benar atau tidak? Setelah kita keluar terus bingung cari masjid kemana-mana, tidak. Fix sudah kita yakini. Kawan-kawan yang hijrah sudah meyakini bahwa Islam jamaah ajaran kita dulu adalah ajaran yang salah. Namun masalah kebingungan tentang komunitas yang baru, ada bingung yang dulunya bekerja di dalam jokam kemudian dikeluarkan, bingung yang dulunya rumah tangganya baik-baik kemudian berantakan karena sebuah perbedaan keyakinan, perbedaan keagamaan, perbedaan kepahaman. Nah itu insya Allah banyak yang ada, banyak saya katakan fase seperti itu, tahapan-tahapan seperti itu kita lalui. Sampai sekelas misalnya, seorang kaya misalnya, orang merat, insya Allah mengalami seperti itu. Sekelas orang-orang kaya misalnya, orang-orang agniya, mantan agniya jokam, ketika keluar akan mengalami fase itu, fase kawan-kawannya yang lama-lama menjauh, kita menjalin bisnismen yang awalnya, apalagi bisnismennya adalah relasinya dengan jokam. Ketika sudah menyatakan hijrah akan mengalami penurunan itu fase itu semua akan dialami. Maka jangan bingung, tentukan Anda hijrah itu untuk ketentangan dunia dan akhirat kita. Berbandingkan bahwa orang selain jokam itu lebih banyak, kaum muslimin selain jokam itu lebih banyak, lebih cerdas, lebih berbisnis, lebih banyak. Kalau tentang kejujuran, mau ninjau jamaah serah jujur, oke. Ya. Jadi tentang coba itu tidak dijamin kejujuran. Siapa sing jamin? Sing jamin kejujuran di jokam. Tahun 2000, tahun 99 berapa miliar yang hilang. Mulai dari ring 1 keimaman sampai paling bawah. Nah, sampai paling bawah tertipu oleh bisnis dunia yang disebut dengan Marioso itu. Itu apa kalau tidak kejujuran? Murni kecelakaan alam, murni bencana alam. Kalau bencana alam misalnya ada longsor yang investasinya kemudian kena longsor, kena banjir, itu jelas. Ini masih utuh semua. Apa itu? Artinya dalam jokam tidak bisa menjamin kejujuran juga. Di dalam jokam juga tidak bisa menjamin amanah. Makanya dinasihatkan ada jujur amanah. Soalnya tidak menjamin itu, masalahnya nggak bisa menjamin. Makanya jangan kalau membangun relasi dengan orang luar, ya hal seperti itu kita husnudzon. Kalau kita ingin berteman dengan orang, kalau kita ingin mencari teman yang baik, jadilah orang yang baik. Itu rumus saja. Nek pengen dadi wong atau konco pengen jujur, ya dadi jujur. Nek pengen duwe konco ustad, ya dadi ustad. Kalau Anda pengen relasinya para asatid, ya jadi asatid. Seperti misalnya saya, tak eling-eling. Oh ya berarti wong ini manggon sesuai arwahnya, al arwahu junudun mujannada. Nah, ketika sudah misalnya awak dhewe ya katakan sekarang diustadkan lah, ya relasinya ya sama ustad. Kadang-kadang saya itu sampai minder juga. LC Yaman, Damaskus, Madinah. Dan kalau ngobrol pagi-pagi itu, kalau pagi ini kan biasanya kita kan ya WA-an ada grup khusus.
makan di mana ini, ngobrol di mana ini. Karena para ustadz itu nanti ba'da zuhur atau ba'da asar baru berpencar kemana-mana. Kalau pagi kalau nggak ada jadwal pondok, sebagian yang guru pondok ada jadwal pondok. Sebagian yang ada jadwal paling-paling hanya ya, nanti ngopi di mana, santai ngobrol, bicarakan umat. Ya itu sering itu akhir-akhir ini saya sering, bukan akhir-akhir ini setengah tahun atau setahun inilah, dengan para asatidz itu ngobrol, saling memotivasi, saling bertanya, sampai mereka bertanya kepada saya, aku ini penasaran bagaimana sistem kurikulum dalam Jokam itu kok sampai membuat mereka loyal itu, saya membangun SDM-nya bagaimana. Nah, alhamdulillah di bawah ada anak-anak cabai rawit atau muda-mudi bersama mubalighotnya itu ya, jalan kan liburan sekolah. Oh ya, libur sehari ya, sering dilewat ini dan cabai rawit, TPA cabai rawit lah, muda-mudi biasa. Itu kalau ingin kita menjadi orang baik, teman yang baik, itu Nabi Muhammad SAW yang mensabdakan, wis gandengane. Jadi gak usah bingung ke sono kemari, gak usah. Ya. Karena Anda itu mengalami fase seperti itu karena sebuah keyakinan, efek dari sebuah keyakinan yang mereka anggap kefahaman berbeda. Itu efek. Selama Anda masih berbeda kepahaman dengan Jokam Islam Jamaah 354, maka otomatis Anda akan mengalami dampak itu. Dan dampak itu selama tidak dihadapi fase-fase itu, hanya disesali, hanya bingung, dia sampai tidak akan menemukan kebahagiaan. Fase-fase itu semua pernah mengalami. Maka segera bergabung dengan kaum muslimin terdekatnya, bangun relasi, golek konco, semangat ibadah, semangat taklim, ngaji. Kalau sekiranya punya bakat, pernah menyampaikan jadi mubaligh kudu positah, bahkan diminta sedikit untuk dimanfaatkan, mau. Nanti dunia Anda akan enjoy. Tapi kalau Anda nggak mau, asal gak wani, aku gak wani, sambil menyesali, meratapi, ya sampai tambah rekoso, tambah loro, tambah. Syukran wa jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah demikian saudaraku semua. Memang sambil pagi-pagi ini sambil kita olahraga, ya olahraga apa ya, mau santai-santai seperti ini. Semoga bermanfaat dan selalu semangat ya, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada dalam Jokam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك